Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Mari kita awali dengan doa pertemuan kita hari ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Yidina warzuq rahmah. Amin. Alamin. Sekalian, ini kita bertemu dalam kelas webinar pendidikan agama Islam kelas 9A tanggal 4 November tahun 2020. Coba saya ingin tanya dulu, ini perlu respon kali ini. Ini kalian boleh jawab ya. Yang kita pelajari terakhir tentang apa kemarin? Apa? Lupa. Tali. Tentang full movie film masa kecil Nabi Muhammad. Ya? Perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia. Ya, di bumi Nusantara, itu ya. Itu yang kita baca kemarin ya. Hanya dibaca saja. Atau sudah kita detail sampai soal-soalnya? Belum. Belum kan? Tapi sudah juga sih. Belum. Nah, kalau belum ya kita ulas ya. Saya pakai masker meskipun berjauhan, tapi kayak rapi tak buka saja. Nah, Iya, Pak. Ini kamera saya menggunakan kamera laptop, jadi kayaknya kurang bagus. Bagusan kamera kalian itu yang pakai HP itu malah lebih bagus. Kalau nanti ada budget kita belikan yang kamera yang khusus nanti ya. Sementara pakai apa? Beli kamera, Pak. Ya? Beli kamera. kamera. Susah, nanti pakai HP saya masukkan, saya includekan di ini bisa kok, tapi saya belum bisa menghubungkan HP saya. Nanti saya saatnya. Baik. Yang kita pelajari hari ini tentang perkembangan Islam di Nusantara pada masa awal ya, Kalian tentu tahu bahwa Islam itu hadir pertama kali itu di mana? Hadir pertama kali di mana? Oh, ada yang jawab? Di Cina, di Australia, ataukah di Jazirah Arab, ataukah di Eropa? Jazirah Arab. Jazirah Arab. Tepatnya di kota Eropa. Di Mekah. Kota Mekah ya. Nah, itu ada sekarang negaranya sekarang termasuk negara mana itu? Saudi Arabia ya, Saudi Arabia. Oke. Itu di sana. Nabi Muhammad lahir tahun berapa? Yang membawa agama Islam kan Nabi Muhammad ya. Ya, 12 Rabiul Awal. Tahunnya 570
Tuh. Ya, tahun Masehi 571. Di tahun itu. Nah, berarti tahun itu Nabi berumur 0 tahun sampai 1 tahun dan seterusnya ya. 0 tahunnya itu. Nah, Nabi diangkat jadi Rasul untuk menyebarkan agama Islam itu berumur 40 tahun. Beliau kemudian diangkat dalam itu resmi, SK-nya keluar. Ya. SK-nya keluar itu, surat putusannya keluar. Beliau diangkat oleh Allah sebagai Rasul, utusan untuk menyampaikan agama Islam. Menghitung 571 itu 40 tahun berikutnya itu tahun berapa? Tambah 40 berarti ya. Berapa kira-kira? 571 ditambah 40 berapa? 700. Ayo berapa? Maksud angel. 570 tambah 40 itu kan 600. 610. Iya 600, saya bilang 700 kok nggak ada yang nyambung, memang salah ya 700 ya. 610 ya. 10 atau 11 sekitar itu ya. Allah diangkat sebagai utusan, resmi diangkat. Agama Islam boleh disebarkan secara terbuka. Tidak usah secara diam. Pertama memang diam-diam, tapi kemudian disuruh secara. Nah, kita flashback namanya. Flashback ke belakang dulu ya, sejarahnya sebelum sampai ke Indonesia. Nusantara. Belum ada Indonesia. Kemudian ini. Tahun 610-11 itu sampai sebarkan. Berarti awal abad ke-7 ya dia. Awal abad ke-7. Kalau hitungannya tahun 600 sekian itu kan abadnya dihitung abad 7 ya dia. Nah, itu kan gitu. Terus selanjutnya Islam berkembang di sana, disebarkan di Mekah, kemudian di Madinah, kemudian di Mekah lagi, kemudian di sekitarnya. Mengapa saya katakan di Mekah, di Madinah, kemudian di Mekah lagi? Karena ketika pertama kali di Mekah itu hanya sedikit yang menerima. Kemudian hijrah, pindah ke Madinah. Di sana berkembang agak banyak. Setelah banyak di Madinah pengikutnya, kemudian Mekah Mekah kemudian baru dikuasai. Setelah di Madinah kuat, maka Mekah dikuasai. Tidak diserang, didatangi tapi menyerah itu makanya. Akhirnya Mekah Madinah dikuasai, Jazirah Arab dikuasai. Ganti penguasa. Ganti yang memimpin. Siapa yang memimpin setelah Nabi Muhammad adalah Khulafaur Rasyidin. Rasyidin itu siapa saja? Itu khalifah yang 4, sahabat Nabi yang berapa itu? Satu. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar. 2. Umar bin Khattab. Ya. 3. Uswatun Hasanah. Sayyidina Utsman bin Affan, betul Utsman. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Pinter. Siapa sih nyawa di ya? Siapa yang nyawa? Bintang.
Afif. Afif, Pak. Afif ya, oke. Pinter Afif ya. Pinter. Yang lain juga nanti boleh nyaut-nyaut gitu. Sekolah Ya, kelas. Pak. Jangan karo dolanan. Maaf. Jangan karo dolanan ya apa ya. Nggih. Baik, saya lanjutkan. Setelah Khulafaur Rasyidin diteruskan lagi. Di sekitar Arab sana berkembang. Makin luas. Makin luas. Nah, saya bergerak-gerak tapi kalian tidak bisa lihat ya. Sampai ke utara, sampai Damaskus, sampai ke barat, sampai Maroko, sampai ke utara lagi di sebelah baratnya Maroko itu di Spanyol, sampai Spanyol, Eropa, sampai di Persia, sampai di India, sampai di daerah Balkan, sampai di daerah itu pegunungan Himalaya, sampai di selatan di Yaman yang dulunya ada tentara gajah itu kan dari Yaman di sebelah selatan, sampai di Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Selatan juga. Nah, sampai juga menyebar ke Tiongkok atau mana Cina ya, Sin namanya kalau Arabnya Sin, ke Cina, ke Tiongkok. Dan banyak orang Tiongkok, orang Cina ini yang ketika itu kemudian masuk. Kita kenal Laksamana Cheng ya, ini adalah petualang sulung. Laksamana Cheng ini dengan kafilahnya, itu apa ya, rombongan dagangnya itu ratusan orang, ribuan orang. Columbus yang ke daratan Amerika itu kalah banyak itu dengan Laksamana Cheng. Itu sudah muslim ketika itu Laksamana Cheng. Dan lalu lintas perdagangan dari Asia Timur, melewati Asia Tenggara. Ini yang jalur perdagangan laut ya. Kalau yang jalur perdagangan darat, yang jalur sutra itu beda lagi. Itu lewat darat pegunungan Himalaya langsung ke barat. Tapi ini yang lewat laut. Ini tentu dari Tiongkok ke selatan, kemudian memasuki perairan Nusantara, kemudian berjalan menuju ke arah barat, ke daratan ke mana itu, ke anak benua India, kemudian ke barat lagi sampai di Timur Tengah, kemudian ke utara. Ketika itu ke utara hanya sampai di Laut Merah, tidak bisa nyebrang terusan Suez. Ketika itu kan belum ada terusannya, terusan Sueznya sejarahnya kan sekian ratus tahun setelah itu. Ini karena sejarah, punya belajar sejarah itu ya baca, ya cerita, dengarkan cerita. Bisa aku tak cerita, cerita seingat saya cerita. Nah, itu Islam datang melalui cara seperti ini, interaksi perdagangan, interaksi para pedagang. Gitu. Mereka bertransaksi, mereka ketemu, ada pedagang dari Arab, dari Gujarat, yang mereka berinteraksi dengan orang-orang yang sesama berniaga, berdagang, saudagar-saudagar yang dari Cina, yang dari mana itu, yang dari Gujarat, India, dan dari Arab dan sebagainya, dari Yaman dan sebagainya. Itu mereka berinteraksi sehingga dengan begini mereka dikenalkan oleh para pedagang Arab, mengenalkan kepada pedagang yang lain dari daerah-daerah lain ajaran-ajaran Islam itu begini, akhirnya mereka mau masuk Islam. Nah, ini peran para pedagang Arab ini, pedagang Gujarat yang sudah memeluk agama Islam ini pengaruhnya sangat besar dalam agama Islam.
di jalur-jalur yang dilewatinya. Pertanyaannya gini, coba mungkin kalian bisa menjawab. Sebenarnya para pedagang itu tujuannya, para penyebar agama Islam itu ya, orang-orang yang tadi terlibat dalam penyebaran itu semata-mata dia dagang ataukah tujuan utamanya berdakwah? Coba kalian pikirkan coba. Para pedagang musik. Adakah kemungkinan mereka itu memang tujuannya berdagang? Kemudian ketika ketemu orang mereka menyampaikan agama, ataukah ada kemungkinan yang lain? Mereka itu memang di sana memang disetting atau dengan tujuan untuk menyebarkan agama. Nah, caranya hidup mereka dengan berdagang. Barang dagangan dijual untuk nanti keuntungannya digunakan untuk berdakwah. Kira-kira yang lebih tepat yang mana kalau menurut kalian? Halo? Halo. Coba di ini. Paham maksud saya? Mereka itu berdagang, memang tujuannya berdagang, jika ketemu orang diberitahu tentang Islam, didakwahi. Ataukah mereka itu memang berdakwah dengan mungkin. penghidupannya berdagang gitu loh. Beda tak itu? Ya. Beda ya? Beda ya? Aku tujuan Rono anu kok arep dakwah wae, dakwah saja. Tapi bagaimana cara saya hidup? Ya dengan berdagang. Tidak bisa dengan dikirim wesel, belum ada wesel dari sana, dari rumahnya kan ada. Gitu kan. Ataukah saya ini berdagang, nanti kalau ketemu orang saya sambil beritahu ini. Beritahu. Kira-kira yang mana yang menurutmu loh ya? Ada yang mau bisa jawab? Ada yang berupaya menjawab? Sambil berdagang. Berdakwah. Tujuan utamanya berarti berdakwah gitu ya? Dagang. Oh ya boleh begitu. Berdagang tujuan utamanya? Ya mungkin. Berdakwah. Berdakwah. Tujuan utamanya? Dua-duanya. Ya bolehlah kalian berpendapat, boleh. Karena ini juga dalam perdebatan kalian berpendapat. Ada memang yang khusus mereka itu berdakwah. Kemudian tujuannya itu adalah menyebarkan Islam. Nah, kemudian penghidupannya dengan atau memang ada memang dagang, tapi ketemu orang nanti kita bisa juga seperti itu. Boleh kalian berpendapat apapun boleh. Karena yang tahu kan dulu ya niatnya. Jadi kalau melihat hasilnya sekarang kita menikmati agama Islam sekarang ada di Nusantara ini, itu kita bisa merasakannya sekarang dari hasil payah mereka itu. Mereka memang tujuannya di Nusantara. Ini jalur perdagangan Indonesia itu dengan damai menyusup atau beradaptasi langsung itu dengan perdagangan berintegrasi dengan perdagangan ini atau antar pedagang itu. Nah, mereka kan singgah di pelabuhan laut ketika itu. Yang ada pelabuhan laut, pelabuhan udara belum ada. Pelabuhan laut dulu disebut bandar laut. Nah, bandar itu besar itu ada di Surabaya, di mana itu di Aceh, ada di Banjar, ada di Sulawesi, itu ada di Kasar, S-nya Ambon, itu Semarang besar, pelabuhan Semarang posisinya strategis.
Nah, nanti kita sambung cerita kerajaan Jepang ya. Jalur masuknya lewat jalur kemudian mereka pun berinteraksi dalam waktu yang terus lama gitu ya. Kadang sebentar ada telepon. Halo. Ya. Oke. Boleh nunggu. Jadinya nunggu dinas yang lebih. Ya. Oh. Berarti 2 shift bagi loro persis. Ya. Ya. 1 hari 1 mapel. Berarti waktunya 1 jam. Berarti kan nunggu surat dinas. Apa nih? Iya. Mentani gue ya. Gitu. Ya. Ya, sip. Aku mulang. Iki aku mulang kelas sama ya. Ya. Silakan. Baik, kita kembali ke laptop. Duh, kok menghilang semua? Halo. Sudah hilang tadi. Siapa ini yang masih muncul ini? Masih. Nah, baik, kita lanjutkan sampai di mana dia? Jalur perdagangan ya. Dan mereka berinteraksi di pelabuhan mereka juga berinteraksi dengan pribumi. Itu siapa? Penduduk asli. Ya, mungkin ada yang naksir, ada penduduk asli yang cantik. Terus diambil istri atau diambil menantu oleh saudara itu. Bisa seperti itu. Atau ada lain lagi. Ini kok ada anak muda yang ganteng ini, kalau saudaranya ke situ membawa anaknya perempuan yang belum menikah. Nah itu ya sama Islam namanya bukan Islam. Nah itu namanya jalur perkawinan ini. Islam beberapa jalur cara dan tadi dengan ada ini cara perkawinan. Inilah yang cepat proses integrasi atau masuknya agama Islam di Nusantara, terutama di pantai-pantai utara itu, pantai utara Jawa ya, yang dekat Jawa Timur ya. Itu besar ketika itu, pelabuhan besar. Kemudian arah baratnya itu ada Tuban, Rembang, Bono, itu juga besar. Ayu
kemudian Jepara, ya. Jepara, Demak Semarang. Terus Pekalongan arah barat, ya, itu kan pantai-pantai yang awalnya bersentuhan dengan Islam yang di pantai. Kedalaman itu periode yang awal ada karena mereka interaksi dengan saudara tadi. Ya, dengan film jadi menantunya mereka baur asli dan jadi percepat. Kemudian berikutnya setelah mungkin ada banyak ya, ini bagaimana caranya supaya mereka mengetahui tata cara sholat, zakat, dan syariat-syariat Islam. Mereka pun membuat lembaga pendidikan pada di Gresik, Surabaya, Semarang, sekali berdiri pesantren tidak hanya pesantren, tapi juga masjid-masjid, surau-surau, langgar-langgar. Surau itu dari Sumatera, kalau di sini itu langgar. Musola, sekarang kita musola. Berarti sudah 3, ya, kita ketahui sudah 3. Jadi perdagangan, kemudian perkawinan, ya, dan pendidikan. Mereka 3 ini yang mendominasi. Setelah itu negara Islam di Indonesia itu 3 cara ini yang kita ketahui mempercepat proses penyebaran agama di Nusantara. Nah, ada pesantren-pesantren itu, lembaga-lembaga itu saling bekerja sama. Jadi ada semacam jaringan, ya, jaringannya. Ya, mereka juga saling mengirim santri. Para kiai itu kirim pesantren yang ikut itu terjalin dengan ilmuwan, di samping juga mungkin antar pesantren itu yang juga bisa jadi antar pulau yang ada di Ambon sana mengirimkan pendidikannya ke Jawa, kembali ke sana. Ini juga ada interaksi, bisa diambil menantu di pesantrennya yang yainya itu di sana. Nanti ini di sana kemudian mengajar. Ini penyebaran semacam ini ya, mempercepat itu jaringan ulama. Seorang ilmuwan menyebut itu jaringan ulama, jaringan pesantren. Nah, buku kalian ya, ini ya itu perkawinan, pendidikan, perdagangan, ada hubungan sosial dan kesenian. Ini juga kebudayaan atau kesenian. Penyebaran secara masalah dengan kesenian. Contohnya di Pulau Jawa itu ada seorang sunan atau penyebar agama Islam, Wali Songo ya, ada Wali Songo di Jawa itu ya, narik masa itu. Kumpulkan orang-orang itu dengan cara pertunjukan kesenian, wayang kulit. Sunan Kalijogo itu bukan wayang kulit, itu pertunjukan, orang datang, kemudian nilai-nilai Islam dimasukkan dalam pertunjukannya itu, dan
jalur ya kesenian dan hubungan sosial. Hubungan sosial itu membaur, berasimilasi orang-orang yang sudah melakukan Islam, membaur namanya hubungan sosial atau asimilasi. Nah, menyesuaikan adaptasinya, asimilasi. Dan sebenarnya ada satu lagi, yaitu jalur politik. Suara saya terdengar deh. Dengar. Terdengar jelas? Oh iya. Iya. Putus-putus, Pak. Suara saya putus-putus. Iya, Enggak. jadi Kadang seperti putus-putus. suara robot kaku-kaku gitu ya. Enggak, ini sudah jelas. Udah. Sudah jelas? Udah. Kalau tidak jelas kalian bilang lah ya, Pak, tidak jelas itu suaranya putus-putus, seperti robot, ada gitu. Iya. Oke, kita lanjutkan. Ada satu cara lagi, yaitu jalur politik. Ini memang sinyalnya kayaknya agak bagus. Jalur politik. Apa jalur politik itu? Yaitu berdirinya kerajaan-kerajaan. Itu kan politis. Majapahit mundur, kemudian muncul kerajaan Islam. Itu mak. Pulau Jawa ya, Jawa. Pulau Jawa itu munculnya kerajaan Islam itu kan seiring dengan mundurnya kerajaan Majapahit, runtuhnya kerajaan Majapahit. Dimana Majapahit ini kita tahu bukan kerajaan Islam. Apa? Menurut kalian Majapahit ini kerajaan apa? Kalau mayoritas Indonesia. Buddha atau Hindu? Udah. Buddha? Apakah Hindu? Hidup, Pak. Hidup. Oh, Hindu. Oh, ada yang jawab Hindu, ada yang jawab Buddha. Mana yang benar? Katolik. Itu. Coba yang jawab Buddha sama Hindu Sud aja. Mana siapa yang menang itu mungkin. Ya, yang jelas ini aja tidak banyak yang Islam gitu ya ketika itu. Yang saya pelajari seingat saya sih agamanya orang itu Hindu deh. Nah saya. Nah, di akhir kemunduran ada masa kemunduran Majapahit ini sebenarnya dalam keluarga kerajaan Majapahit. Tarik, sis. Keluarga kerajaan Islam, terutama yang berasal dari keturunan Jaya yang dari Campa. Di Campa. Campa itu dari sekarang ya mungkin negaranya Kamboja. Campa. Thailand ya. Sebelah utaranya Malaysia. Itu ada istri kerajaan Majapahit yang dari sana. Kan? Nah, kemudian Majapahit surut ini di Jawa Tengah, Demak ya, itu berdiri kerajaan. Dan yang mendirikan ini adalah dari Keraton Majapahit. Kan kerajaan Islam di namanya siapa? Pendiri kerajaan Demak. Raja pertama Demak siapa? Adit.
pertama. Siapa ya? Siapa, Pak? Raja pertama Demak Bintoro. Raden Patah. Raden Raden Patah. 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 Patah atau Fatah? Patah. Patah. Ini kalian patah apa patah? Ya nek nate Jawa patah. Ya surat patah. Saya nggak tahu itu nama asli atau nama garis. Kalau artinya dalam bahasa Arab, Raden Fatah itu artinya penakluk atau pembuka. Nah, pertama kali itu harus Al-Fatihah. Surat garis dari Al-Fatihah itu sang penakluk. Istilah Makkah ditaklukkannya Mekah oleh orang-orang Madinah yang Fatah itu bukan nama asli. Tahu nama asli hanya Raden Patah ya. Beliau merupakan putra seorang raja Majapahit. Ternyata dia juga keturunan dari Raja Majapahit. Dan konon ini adalah tidak orang Jawa, tidak orang Arab, tetapi orang tahu orang. Tahu? Ya. Konon Raja ini adalah orang Tiongkok, orang Cina. Orang Cina sudah keturunan Cina. Ya mungkin dari Campai itu. Dari Campai. Nah ini Raden Demak. Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa adalah Demak. Raden Patah. Ya kerajaannya Demak Bintoro, rajanya Raden Demak Patah. Patah. Ini cerita yang Jawa dulu ya. Kalau yang di Sumatera, kerajaan Islam yang pertama kalian tadi Samudra Pasai. Di Sumatera itu Samudra Pasai. Setelah itu ada kerajaan Aceh. Di Jawa, kita cerita di Jawa. Ada yang tanya sebelum saya lanjutkan? Yang komen? No. Enggak, Pak. Tidak ada? Enggak. Masih setia dengarkan saja? Ya. Saya. Nah, kerajaan Demak. Nah, pada masa kerajaan Demak ini sudah ada para pedagang dari Eropa itu yang keluyuran ke Nusantara ini sudah ada. Mereka nanti di kemudian hari ingin menguasai Nusantara dan terlaksana menguasai Nusantara. Itu yang awal itu adalah bangsa Portugis. Datang dengan tujuan berdagang juga. Mereka singgah pelabuhan juga. Mereka ingin menguasai tempat yang kaya dengan rempah dan sebagainya. Perdagangan. Ini di Malaka mereka ingin menguasai Malaka, semenanjung Malaka itu. Sekarang negara Malaysia sekarang. Mereka ingin menguasai. Nah, mereka menduduki Malaka dan orang Malaka, kerajaan Malaka ketika itu, kerajaan Islam juga, kerajaan Malaka
itu melawan mereka. Karena mereka curang licik dalam perdagangannya, sehingga orang-orang kerajaan Malaka itu melawan mereka. Nah, mereka minta bantuan. Ini yang orang-orang Malaka itu, kerajaan Malaka ini juga kerajaan Islam. Mereka meminta bantuan kepada kerajaan yang ada di Jawa, kerajaan Islam yang di Jawa, yaitu mereka itu adalah kerajaan Demak yang sudah besar. Nah, Demak ketika itu wilayahnya sudah luas, mencapai juga wilayah Jepara. Nah, Jepara itu menjadi pelabuhan angkatan lautnya, pangkalan angkatan lautnya. Jepara juga. Pangkalan angkatan lautnya ada di Jepara. Angkatan laut Kerajaan Demak Bintoro ada di sini. Mengapa memilih Jepara pelabuhannya? Karena lautnya tidak dangkal. Kalau di Demak itu lama-lama dangkal itu. Demak. Jepara, di laut Jepara, pelabuhan Jepara itu terlindung oleh Pulau Panjang. Ketika musim angin barat, itu kan anginnya kencang. Kapal-kapal kan bisa itu tidak terlindungi. Tapi karena ada Pulau Panjang itu, maka gelombangnya besar jadinya. Jepara jatuh di pantai Jepara, pelabuhan Jepara itu. Disitulah kapal-kapal armada perang Demak Bintoro, kapal-kapal itu berlindung. Nah, ketika itu Jepara menjadi pelabuhan angkatan lautnya Demak Bintoro. Nah, ketika dimintai bantuan oleh Malaka, kerajaan Malaka, mereka pun mengirimkan ekspedisi angkatan lautnya. Tentara angkatan lautnya dikirim ke Malaka untuk memerangi orang Eropa tadi siapa? Portugis. Bukan Portugis itu. Jadi kalau di Malaka itu ada pahlawan-pahlawan yang muncul namanya ketika itu ada Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kesturi dan sebagainya. Hang Tuah itu tapi pimpinan itu Hang Tuah. Itu perang dengan Portugis. Demak sudah perang dengan Portugis. Mengapa Demak membantu Malaka? Pertama karena sesama kerajaan Islam. Yang kedua, Demak tidak ingin pengaruh Portugis itu nanti sampai ke wilayah Jawa. Nah, ini berbahaya menurut orang-orang Demak. Maka mereka pun mengusir Portugis dari Malaka. Ini ceritanya seperti itu. Nah, di internal kerajaan Demak terjadi perpecahan. Yang kelemahannya itu di situ. Tidak ada persatuan di situ. Perebutan kekuasaan ini yang menjadikan Demak Bintoro ini lemah akhirnya. Sehingga kerajaan Demak terpecah. Ada Aryo Penangsang yang kemudian mengaku sebagai Raja Demak, tapi dipindahkannya ke daerah Cepu, ke daerah Blora, ya, ke Jipang Panolan namanya. Itu Aryo Penangsang yang mengaku keturunan yang lebih berhak untuk memegang tampuk kekuasaan kerajaan Demak. Tapi ada yang lainnya, yang lain lagi yang menguasai Demak ketika itu. Nah, ini terjadi perang saudara. Terjadilah perang saudara. Hingga muncul Kerajaan Pajang. Sebagai penerus kerajaan Demak.
Di manakah letak Kerajaan Pajang? Kerajaan Pajang ini terletak di sekitar Solo sana ya, Surakarta. Surakarta. Di sana masih ada namanya Pajang juga ada itu. Kecamatan atau desa namanya Pajang. Kecamatan mungkin. Kecamatan Pajang. Sampai sekarang masih ada nama itu. Nah, sudah pecah. Kerajaan Demak sudah pecah. Demaknya sudah hilang. Yang ada sekarang Pajang dan Jipang. Jipang Panolan tadi. Yang akhirnya Jipang Panolan ini yang dikuasai, yang dipimpin oleh Arya Penangsang itu kalah perang, terbunuh. Ya. Siapa ini? Arya Penangsang yang sang pemimpinnya itu terbunuh, mati oleh Sutawijaya. Sutawijaya ini anak muda yang mampu melawan Arya Penangsang sehingga Arya Penangsang tewas, kalah perang. Dan kerajaan Jipang pun hilang, yang muncul besar adalah Pajang. Nah, ketika menang perang itu, Pajang yang dimenangkan oleh Sutawijaya. Sutawijaya itu bukan rajanya. Kalau Raja Pajang namanya Hadiwijaya, Sultan Hadiwijaya. Nah, yang memenangkan peperangan dengan Arya Penangsang ini, Sutawijaya mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa? Tidak sepeda ontel, tidak mobil, tidak apa, enggak ada. Hadiahnya adalah sebidang tanah di daerah Alas Mentawai namanya itu. Alas Mentawai. Sekarang adalah Yogyakarta. Yogyakarta itu. Kemudian si Sutawijaya ini kemudian menjadikan Alas Mentawai itu dibabat, dibersihkan, dibuat sebagai pusat pemerintahannya yang baru menggantikan Kerajaan Pajang. Pajang ketika itu kemudian surut. Ketika muncul kerajaan yang dipimpin oleh Sutawijaya yang di Alas Mentawai tadi, namanya Mataram Islam. Ya, Mataram Islam. Karena ada dua istilah kerajaan Mataram, itu Mataram Hindu dan Mataram Islam. Mataram Hindu itu jauh sebelum Mataram Islam. Ya. Tuh, ini sejarahnya Mataram Islam itu ya di Alas Mentawai di Yogyakarta itu. Sekarang Yogyakarta. Nah, kerajaan Mataram ini yang di kemudian hari terkenal gigih melawan Belanda, VOC. Yang mana sultannya ketika itu adalah Sultan Agung. Sultan Agung ini melawan Belanda atau VOC itu. Ini ceritanya baru kerajaan Jawa ini ya, baru di Jawa. VOC. Kemudian udah tenggelam semua ya. Masih ya? Masih. Hanya 14 orang. Tidak tenggelam, hanya menyembunyikan diri saja. Ya. Masih dengar suara saya ya? Ini yang kerajaan di Jawa. Urutannya dari Demak, kemudian Pajang, nah Mataram Islam ini kemudian pecah dalam beberapa kerajaan kecil. Ini karena dipecah belah oleh VOC Belanda. Hingga sekarang kita saksikan yang masih eksis itu adalah pecahannya adalah Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat itu, Kerajaan Yogyakarta itu sultannya itu masih ada sampai sekarang ya. Sultan Hamengku. Sultan Hamengku Buwono. Ke berapa sekarang? 10 ya? 10 atau 11? 10.
Tuh. Jadi masih ada kerajaan Islam di Jawa sekarang yang Yogyakarta itu. Yogyakarta. Kita masih bisa menyaksikan ke sana, masuk keratonnya dan sebagainya itu masih ada. Wilayahnya ya provinsi Yogyakarta. Tuh, ini di Jawa. Di Jawa masih ada lagi kerajaan. Yang di sebelah barat itu ada Cirebon, Kesultanan Cirebon. Sebelah baratnya lagi ada Kesultanan Banten. Nah, ada Kesultanan Banten. Ini di Jawa. Jadi kalau kita hitung ada Demak, Ajam, kemudian Mataram, ada Cirebon, ada Banten. 5. Yang di Sumatera tadi ada 2 yang besar. Samudra Pasai yang pertama, kerajaan Islam pertama di Nusantara itu Samudra Pasai, kemudian yang kedua adalah kerajaan Aceh. Ada mestinya itu kerajaan Malaka, tapi ini tidak sekarang tidak di wilayahnya Indonesia, tapi di wilayah Malaysia. Ya. Meskipun kerajaan Malaka itu juga dulu wilayahnya sampai di Sumatera, itu Riau, Kepulauan Riau dan Riau Daratan, bagian Sumatera. Nah itu yang di Jawa dan di Sumatera. Sekarang yang di Kalimantan itu ada kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar, ini di Kalimantan. Di Sulawesi ada kerajaan Gua Talu. Gua Talu. Yang terkenal adalah Sultan Hasanuddin. Ini juga gigih melawan Belanda. Kemudian di Ternate dan di Sulawesi mana? Di Maluku. Di Maluku ada kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Ternate dan Tidore ini ada di Maluku, Kepulauan Maluku. Tuh. Ya, diperdalam sendiri lah ya. Mereka para pemimpin kerajaan itu namanya sultan. Maka mereka berdiri sendiri-sendiri ketika itu. Apakah ada jaringan-jaringan? Ada jaringan-jaringan itu ada. Jadi mereka itu punya jaringan, sampai jaringan internasionalnya pun ada sebenarnya. Sejauh yang saya pelajari itu mereka terbawahi atau apa namanya, bernaung di bawah Khalifah itu, Khalifah Utsmaniyah itu, Khalifah Utsmaniyah itu. Jadi mereka secara internasional itu sudah punya jaringan juga. Jadi sebenarnya jaringan mereka itu sudah seperti apa ya, gurita itu, menggurita. Tidak lokal, tapi sudah internasional sebenarnya. Hanya saja pada akhirnya kalah persenjataan, kalah strategi, dan dipecah belah oleh VOC, dan akhirnya mereka pun dikuasai oleh VOC, kecuali Aceh yang lama baru bisa dikuasai oleh Hindia Belanda, bukan VOC tapi Hindia Belanda. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dan sebagainya. Ada komentar, pertanyaan dan sebagainya, silakan. Kira kalian kreatif bisa komentari atau bertanya. Silakan. Halo. Halo. Ya, siapa yang masih hidup? Halo Pak. Aku yang masih hidup, maksudnya mikrofonnya, ya, mikrofonnya. Amelia. Kameranya dimatikan. Kalian kan masih punya kuota bantuan ya? Masih. Masih banyak. Tapi di sini nggak bisa ya Pak. Oh maksudnya Udah bisa. habis. Habis. Ya kalau habis Pak, itu. masuk sekolah masih lama kan Pak? Udah habis. Apanya? Masuk sekolah masih lama kan? Oh sebentar lagi masuk. Hah?
Iya. Serius, Saya- Pak. Saya masuk terus kok. Yang muridnya, Pak. Muridnya tunggu berita sehari 2 hari ini nanti ada berita menyenangkan. Anjay, enggak, Pak. Pak, apa maksud kita? Ya katanya No. kan tanya kan saya jawab. Iya. Sehari 2 hari ini ada berita mengejutkan. Tunggu saja. Kampret. Mungkin hari ini atau besok ya. Ya akan saya bocorkan. Jangan sekolah dulu, Pak. Maju, Pak. Jangan sekolah dulu, Pak. Jangan sekolah dulu. Iya. Ya kenapa? Katanya bosan di rumah. Enggak, Pak. Enggak bosen, Pak. Wah, kesenangan libur kau berarti ya. Pak Jakarta masih lama, Mas. Jakarta, Pak. oh, ya, Jakarta jauh dari sini. Kayu masih lama loh, Pak. Terus maunya gimana? Mau sekolah begini terus? Iya, Pak. Padahal kemarin saya ditanya anak itu begini, Pak, saya kok bosen sih dari terus di rumah. Bosen Pak, kapan sih masuknya gitu? Dia no lab, Bapak, makanya bosen, Pak. Di mana? No lab. Kalau saya sih ya, saya sendiri sih alah gampang. Begini juga dijalani, begitu juga dijalani, gitu aja. Jadi hidup itu tidak berat-berat. Iya, Pak. Saya kira bisa ditiru. Kalau nanti, kok disuruh masuk ya, jalani saja. Kalau memang itu ada untuk repot. Tapi kalau masuk pakai masker apa enggak, Pak? Wah, nah itu nanti ada aturannya itu mungkin ya. Wah, Kemungkinannya kacau, Pak. Kacau, Pak. kacau. Angel, Pak. Angel kan dananya lah. Orang nepi. Iya. Ya orang buka HP-mu. Kenapa kalau pakai masker kenapa? Keberatan itu ya. Bisa. Semua, kalau semua pakai nanti kok. Semua nanti pakai. Masa isen semua? Udah. Kelas pakai. Teman-temannya pakai semua. Kenapa malu? Udah. Malah yang enggak pakai nanti yang malu. Tidak punya sepatu. Enggak punya? Sepatunya ada babrak ya, Pak. Tuh lagi. Kan nggak boleh keluar beli, Pak. Terus gimana, Pak? Masa keluar sepatu nggak boleh? Nanti ada pertanyaan, kalau nggak pakai sepatu apa boleh Pak gitu ya? Barangkali ada bantuan dapat sepatu, Pak. Oh, ikut jalan orang belum bisa aja. Saya punya second kalau mau. Pakai seragam atau enggak, Pak? Itu saya belum tahu. Nanti ini hari-hari ini baru di Kenapa Pak Ayat nggak balik kelas kita? Loh, kenapa? Ya itu yang ngatur kan nggak saya ya. Pak, balik kelas Pak Ca. Balik kelas ku api. Bisa. Apa? KN Madi. Gimana? Pak, kenapa dikasih CCTV, Pak? Nanti kan privasinya murid kan Mana ada CCTV? Tidak ada. ada, Pak. Coba kamera belakang. Di mana? Ada, ada. Kenapa? Kan pakai pakaian semua kan? Kan nanti privasi murid itu, Pak, ketahuan. Privasi yang mana mau pakai seragam, pakai mengenakan pakaian semua. Anda tahu ya di pasang kamera yang mana itu? Di pojok kiri belakang, Pak. Gak ada. Ada, Pak. K9 ya? K9 nggak ada. Yang dipasang Adanya di kelas mana? kelas 7. Serius, Pak. Iya serius kelas 7 ini sementara kelas 7.
Nggak bohong kan, Pak? Jatahnya nanti kelas 9 yang taruh kamu. Nanti bohong dosa loh, Pak. Ini kan kelas Bohong dosa loh, Pak. saya tunjukkan ini kelas ini, saya tempati ini kelas 9. Itu bukan itu namanya LC proyek. Kalau namanya kayak CCTV ini, di sini ada ini kayak CCTV, tapi itu namanya sekering. Itu di 9A kan, Pak? Itu di 9A kan? Iya, saya 9A. Saya ruang guru kan. Iya, saya gunakan di sini. Ya, tidak usah khawatir lah. Pak, masuk sekolahnya pakai masker, Pak? Apa face shield? Ya harus pakai semua, hanya masker saja. Mengapa? Saya bekas. Masa setiap Bukan, Pak. Ya, pakai itu bajunya dipakai, celana dipakai, maskernya dipakai, sepatunya dipakai semua. Kalau tanyanya, Pak pakai masker, terus yang lain masa ada dipakai? Pak, masa dari pagi sampai siang pakai masker, Pak? Nggak bisa ambekan, Pak. Wah, itu bisa. Dibolongi maskernya, Pak. Tidak sehari kok. Kan di sini tidak sehari. Kalian di Sampai sekolah, jam berapa, Pak? Sampai jam berapa? ya kan tidak satu hari. Maksimal 3 jam kayak. Berarti nanti sekolahnya jam 10 pulang. Saya belum tahu pastinya ya. Tapi ketentuannya kayaknya begitu. 3 jam. Bisa jadi 1 jam saja. Mantap. Rasanya mantap. Tapi ingat, kantinnya belum buka. Ya. Sekarang dari rumah bawa bisa sendiri. Minum sendiri. Ya. Pak, sepatunya ada yang bobrok ya, Pak? Ya dipakai aja, tidak apa-apa. Nggak nanti malu, Pak. Cepat. Ya kalau bisa bilang. Ya. Pak. Ya, Mbak Jago. Jangan angel ya, berani angel. Ya. Pak, putus-putus. Oh, putus-putus. Sudah, kita sudahi. Baik. Kita kembangkan karena sudah setengah 11 lewat. Jamnya sudah lewat. Selesai, Pak. Selesai ya. Ya, Pak, mau tidur. Tidur. Ya, Pak. Nah, saya akhiri. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, Fatihah. Sampai jumpa lagi di yang akan datang. Di tahun depan. Di sekolah nanti sudah kita jumpa insya Allah ya. Tahun depan, Pak. Loh, Pak. Anies Baswedan